Shalom para orang tua dan anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, pastinya tetap sehat, kuat, tetap safe ya, tetap aman dan tetap happy. Ya, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ketika pemberitaan terkait dengan virus corona sempat memunculkan ya kekhawatiran bahkan kepanikan di tengah masyarakat. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Mengapa? Karena kita tahu ketika hal tersebut menggerogoti hidup kita terlena dengan kekhawatiran kita terlena dengan kepanikan kita, kecemasan kita, ketakutan kita, maka akan dapat mempengaruhi sistem imun kita, di mana sistem imun kita akan menjadi menurun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pastinya yang pertama kita tetap percaya ya bahwa ada Tuhan yang selalu ada buat kita. Dan yang kedua, kita tetap jaga kebersihan, kesehatan diri kita masing-masing. Ya, itu tanggung jawab kita masing-masing supaya kita bisa terhindar dari virus tersebut. Dan yang terpenting, kita tetap menaati peraturan dari pemerintah, yaitu stay at home dan juga physical distancing. Ketika kita stay at home, itu berarti kita harus menahan diri kita untuk kita tidak pergi kemana-mana, ya, kecuali ada hal yang sangat penting untuk tidak bisa kita tahan untuk kita keluar rumah. Nah, manusiawi jika kita saat ini mengalami kebosanan bahkan kejenuhan, ya, ketika kita terus berada di rumah. Nah, maka dari itu hari ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kebosanan dan kejenuhan selama ya anak-anak study from home atau orang tua work from home ya. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan nonton film. Nah, banyak sekali serial favorit yang kita dapatkan ya di televisi. Nah, kita bisa tonton bersama keluarga supaya lebih asik. Kita pun dapat menyulap nah ruang keluarga menjadi ruang bioskop mini. Nah, kok bisa ya Miss? Ya, kita sulap sedemikian rupa sehingga tidak monoton kita menonton di ruang keluarga, tapi benar-benar kita membuat ruang keluarga itu seperti seolah-olah kita berada di bioskop mini. Karena kita tahu, saya juga tahu bahwa setiap mungkin weekend ya anak-anak beserta orang tua langsung hangout ya, pengennya keluar, pengennya nonton bersama, pengennya makan di kafe bersama. Tapi untuk saat ini kita harus stay at home. Kita harus menahan diri untuk kita tidak pergi kemana-mana. Maka dari itu aktivitas yang pertama, yuk kita coba menyulap ya ruang keluarga kita menjadi bioskop mini. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus filmnya dapat dari mana Miss? Ya, di era sekarang ini banyak sekali yang menawarkan film-film yang bagus ya melalui layanan streaming film. Nah, di situ orang tua dapat memilih ya film mana yang mungkin cocok untuk bisa ditonton bersama keluarga. Pastinya filmnya memiliki pesan moral yang baik dan dapat memberikan wawasan yang luas buat anak-anak. Nah, agar kebersamaan dengan keluarga makin terasa menyenangkan, nah maka kita sebagai orang tua dapat menyelipkan hal lain. Apa kira-kira hal lain tersebut? Ada yang tahu? Yes, es krim jawabannya ya. Es krim bukan hanya bisa dinikmati waktu cuaca panas. Nah, menikmati es krim dengan keluarga dapat menjaga suasana hati tetap happy, tetap sukacita. Nah, ada Cornetto atau lawan dari Little Things itu menjelaskan bahwa es krim membantu memproduksi serotonin yang dapat mempengaruhi meningkatkan mood kita. Mungkin dari beberapa orang tua saat ini masih bertanya tuh ya, kenapa harus es krim? Padahal anak-anak harus menjaga kesehatan tuh ya, kita menghindari es. Jangan khawatir,
ketika kita menikmati es tidak dengan berlebihan, dengan sewajarnya saja, maka masih aman untuk anak-anak. Dan jangan lupa, kita tetap membeli es krim yang memiliki kualitas yang baik, sehingga anak-anak pun tetap aman ketika menikmati es krim. Kemudian yang kedua yaitu nonton YouTube. Nah, siapa YouTubers favorit kalian? Pasti masing-masing mempunyai favorit sendiri-sendiri. Tuh ya, Miss juga mempunyai favorit sendiri-sendiri. Ketika Miss bosan, jenuh, ya langsung membuka YouTube. Nah, untuk menghibur diri, maka kebosanan itu akan hilang. Maka anak-anak ini bisa kita jadikan aktivitas di dalam keseharian kita. Tapi jangan lupa, jangan terlalu banyak waktu terlena ketika kita menonton YouTube. Ya, tetap jaga kesehatan mata kita, ya, tetap jaga diri kita sehingga kita tidak terlalu terlena dengan YouTube yang berlebihan. Dan jangan lupa untuk memilih tontonan YouTube yang memiliki wawasan yang luas sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya paling asik gitu ya, mencoba resep baru dan masak bersama keluarga. Ketika berdiam diri di rumah, berarti ada lebih banyak waktu untuk kita bisa mencoba hal-hal yang baru. Dengan kegiatan ini, kita tidak hanya menjadi kreatif, tetapi kita juga belajar untuk dapat mengeksplor berbagai jenis makanan dan cita rasa. Nah, misalnya saja untuk saat ini ada satu minuman yang baru viral. Apa anak-anak? Mungkin orang tua juga tahu tuh ya. Ya, benar, dalgona jawabannya. Nah, ketika mungkin tidak ada virus corona tuh ya, pasti anak-anak mengajak orang tua untuk nongkrong gitu ya, untuk ke kafe yang menyediakan produk tersebut. Tapi untuk saat ini kita harus menahan diri, kita tidak boleh kemana-mana. Nah, terus bagaimana Miss kita bisa menikmati? Yaitu jawabannya, kita mencoba resep yang baru gitu ya, kita mencoba membuat dalgona. Terus kita taunya dari mana caranya? Cari di YouTube. Ya, cari di YouTube, semuanya ada di situ. Nah, ini pun juga caranya tidak susah. Semua orang, anak-anak pun bisa membuatnya. Dan ingat, ketika orang tua mencoba untuk resep baru, jangan biarkan anak-anak hanya menikmatinya saja, tapi ajak anak-anak untuk terlibat sehingga anak-anak pun merasakan kepuasan ketika bisa mencoba hal yang baru. Nah, setelah bisa kita membuat resep baru, ya, kita bisa menikmatinya dengan kegiatan piknik di rumah. Nah, pasti orang tua dan anak-anak semuanya rindu ya untuk piknik keluar rumah. Nah, untuk mengobatinya itu, kita mau mencoba membuat piknik di rumah sendiri. Caranya bagaimana? Misalnya di rumah kita mempunyai tenda. Yuk, pasang tenda itu di teras rumah atau bisa di belakang rumah. Kemudian kita tata sedemikian rupa seolah-olah kita berada di hutan pinus atau seolah-olah kita berada di pegunungan yang sejuk. Nah, sambil menikmati produk-produk resep baru yang telah kita buat. Nah, di sini juga sangat bermanfaat untuk keluarga, yaitu meningkatkan family bonding kita. Nah, maka dari itu, yuk orang tua bisa mencoba ketika weekend, ya, yang biasanya malam minggu berwisata, pergi keluar rumah. Tapi untuk saat ini bisa mencoba untuk piknik di rumah saja. Nah, selanjutnya untuk mendukung kegiatan piknik di rumah, orang tua juga bisa menambahkan kegiatan literasi yang biasanya mungkin anak-anak hanya membaca buku dan saat ini mungkin buku yang dibaca anak-anak, yang dimiliki anak-anak sudah terbaca semua. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Itu ya, orang tua bisa mencari cerita dari internet
Setelah itu, dengan sambil menikmati hidangan di piknik keluarga, orang tua bisa membacakan ya cerita untuk anak-anak. Yang biasanya anak-anak hanya membaca sendiri, yuk kita bisa menciptakan hal yang baru, suasana yang baru supaya anak-anak juga tidak bosan. Yaitu orang tua yang bergantian membacakan cerita buat anak-anak. Nah, di akhir cerita itu orang tua pun bisa memberikan tantangan buat anak-anak. Apa itu tantangannya? Ya, berikan beberapa pertanyaan buat anak-anak. Jika anak-anak bisa menjawab, itu artinya anak-anak fokus pada apa yang telah dibacakan ya oleh orang tua, sehingga orang tua bisa memberikan reward atau hadiah buat anak-anak. Ya, hadiahnya mungkin kuponnya bisa dicairkan ketika nanti virus corona sudah sirna dan lain sebagainya. Nah, untuk aktivitas yang terakhir, nah kita bisa membuat kerajinan tangan yang lucu. Merangsang kreativitas anak dapat membantunya berkembang secara mental, sosial maupun emosional. Nah, melalui seni ini kemampuan problem solving juga akan diasah. Nah, mengisi masa-masa di rumah saja dengan aktivitas seni dan kreatif tentu dapat kita lakukan. Misalnya, mungkin saat ini kita banyak membutuhkan masker misalnya. Nah, orang tua dapat mencari kain-kain perca yang ada di rumah. Nah, di situ kita manfaatkan bersama anak-anak belajar untuk bisa mengukur, untuk bisa menjahit, sehingga anak-anak bisa mampu membuat sendiri dan digunakan sendiri. Ketika anak-anak mulai enjoy untuk membuatnya, ajak anak-anak untuk membuatnya lagi dan lagi. Nah, ketika terkumpul banyak, nah kita bisa mengetes emosional anak, yaitu dengan mengajak anak membagikan masker yang telah dibuatnya sendiri. Nah, pasti itu ada kepuasan tersendiri bagi anak-anak bahkan orang tua. Nah, itu pasti mudah ya. Nah, kalau orang tua mungkin tidak tahu caranya, nah sekarang zamannya zaman yang mudah. Kita cari saja semuanya video di YouTube. Nah, orang tua dan anak-anak mau mencoba ini semua? Ya, pasti kalian pengennya tidak bosan dan tidak jenuh di rumah. Mari kita lakukan kegiatan yang positif yang pastinya bisa memperkaya wawasan kita, dan tidak hanya kita di rumah itu makan tidur, tapi kita mempunyai wawasan yang luas ya. Kita ada waktu luang, kita coba beberapa hal yang baru. Jadi kita tidak hanya berdiam diri di rumah saja. Ya, sekian beberapa aktivitas yang bisa orang tua dan juga anak-anak lakukan ya untuk menghindari kejenuhan dan juga kebosanan di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.